Terima kasih. Kayaknya saya simpulkan. Kalau tidak salah tadi yang pertama mengenai vaksinasi ya. Imunitas tubuh. Ya, imunitas tubuh kemudian dikaitkan dengan vaksinasi. Terus alat perlindungan diri. Obat apa? Oh ya. Waktu iso mandiri. Ya, jadi 4 ya. Secara umum saja, coba dipahami sedikit. Ini ilmu kedokteran. Ya. Ada istilah imunisasi. Itu adalah proses pembentukan kekebalan tubuh. Setiap proses pembentukan tubuh harus dirangsang, distimulus atau distimulir oleh peristiwa lain yang disebut infeksi. Jadi, kalau seseorang virus corona sudah menyerang tubuhnya atau mikroba yang lain, tubuh kita sudah merespon, membentuk kekebalan. Kalau tubuh kita menang, orang tidak jadi sakit. Tapi kalau tubuh kita kalah, kita sakit. Bahkan bisa sakaratul maut. Nah ini. Jadi stimulus perangsangnya itu adalah infeksi atau mikroorganisme yang datang dari luar. Yang kedua, perlu dipahami, mikroorganisme yang datang dari luar secara alami ini, para ilmuwan digantinya. Seolah-olah mikroorganisme diberikan ke tubuh orang itu tadi, yang disebut vaksin. Di vaksin itu adalah bahan pengawet yang disebut adjuvan. Dicampur dalam bentuk cairan dalam satu botol. Di dalam satu botol itu ada komponen mikroorganisme, mungkin mikroorganisme utuh, mungkin bagian tubuhnya saja, atau mungkin proteinnya saja, atau RNA-nya saja. Ditambah adjuvan, cairan pelarut menjaga stabilitas, supaya tetap imunogenik. Nah, jadi itu disuntiknya sama orang. Di tubuh kita tertipu. Katanya ini mikroorganisme benaran yang masuk. Nah, dikeroyoklah itu. Mikroorganisme yang udah mati di vaksin itu. Dibentuklah unsur-unsur kekebalan tubuh. Nah, apa namanya milik manusia itu yang dalam tubuh itu? Itu namanya unsur pertahanan tubuh. Itu ada 2. Satu, innate immunity. Imunitas yang alami yang ada di setiap manusia. Banyak sekali itu. Yang berbentuk fisik ini, otot kita, kulit kita, rambut semuanya itu, bulu hidung semuanya itu alat pertahanan tubuh. Mukosa dari hidung, selaput lendir, sel-sel di mukosa itu, cairan musin, itu alat pertahanan tubuh. Makanya dalam ilmu kedokteran merokok itu tidak boleh, karena merusak sistem pertahanan tubuh di hidung. Nah, dalam darah juga ada namanya komplement, CRV, interleukin, banyak banget. Ya, itu sistem pertahanan tubuh. Ada yang bersifat serdadu dalam tubuh manusia, itu namanya sel leukosit. Itu banyak. Basofil, mast cell, neutrofil, limfosit, makrofag, sel killer cell, banyak banget. Itu fungsinya bagaikan tentara dalam suatu negara. Itu innate immunity. Jadi kalau masuk virus, itu tuh bekerja tadi itu. Dikeroyok, dibunuh, dibantu oleh kinerja organ. Kerja jantung lebih efektif, lebih dinamis, kerja paru-paru mengambil oksigen banyak, metabolisme zat gizi dikeluarkan. Nah, yang kedua ada namanya specific immunity. Imunitas yang spesifik ini bekerja kalau ada mikroorganisme yang datang. Berarti infeksi. Nah, ini ada perannya itu, limfosit T, limfosit B. Limfosit T gunanya membunuh, memfagosit. Limfosit B memproduksi antibodi. Jadi seseorang kalau sudah diinfeksi oleh suatu mikroorganisme atau diberi vaksin, akan terdapat 3 keunggulan. Satu, dibentuk antibodi bagaikan senjata kimia dalam tubuh manusia. Yang kedua, adanya memori, mengingat. Di limfosit T kita tuh mengenal itu virus yang dimasukkan tadi, yang sudah datang itu. Yang ketiga, kemampuan fagositas, kemampuan membunuh meningkat. Bisa 18 kali lipat.
Jadi kalau kita divaksin, kita ya antibodi bisa diukur, itu imunoglobulin G. Kemudian tubuh kita mengingat itu mikroorganisme supaya untuk datang bermanfaat dan kemampuan membunuhnya meningkat. Jadi unsur kekebalan itu dibentuk oleh tubuh sendiri, bukan vaksin itu. Vaksin hanya umpan pancing. Ya. Tubuh kita sendiri membuat unsur kekebalan. Jadi kekebalan pada tubuh manusia itu adalah sunatullah. Siapapun itu ada, tidak perlu agamanya apa. Itu prinsip yang perlu kita ingat. Banyak masyarakat kita justru banyak masyarakat muslim membantah itu vaksin. Kita ragu-ragu aja. Ini sunatullah kok dibantah. Ya. Jadi vaksin itu hanya stimulus, perangsang, bagaikan umpan pancing. Nah, daripada umpan pancingnya virus asli yang menyerang tubuh, kan lebih bagus vaksin yang sudah dilumpuhkan ini. Nah, vaksin sekarang ada beredar, ada yang dari Tiongkok tuh, Sinovac ya. Nah, itu virusnya sudah dilumpuhkan, sudah mati. Tapi utuh. Yang lain itu bagian-bagian tubuh dari virus. Mungkin proteinnya, bagian dari unsur genetiknya, itu dijadikan vaksin. Di kesimpulan kita sekarang umat muslim tolong dipahami, di vaksin itu adalah hanya pemancing supaya tubuh kita bekerja membentuk kekebalan tubuh. Nah, sekarang apa bedanya nanti? Nah, ada kemampuan tubuh kita tuh tidak adekuat untuk membentuk antibodi yang banyak itu. Nah, makanya perlu booster, ulangan vaksinasi. Diulang 3 bulan atau 6 bulan berapa. Diulang ya. Yang kedua, Yang kedua adalah di samping pemberian vaksin tadi ya supaya imunitasnya kuat. Nah, ini pola hidup, budaya hidup. Ada satu yang sangat penting di sini itu asupan gizi. Dalam agama kita, gizi kita ini adalah gizi halalan thayyiban. Halal dan baik untuk tubuh. Nah, untuk mencegah infeksi itu yang sangat penting adalah protein. Di samping zat-zat lain seperti vitamin dan mineral. Nah, yang kedua, fisik dilatih. Dilatih itu maksudnya apa? Olahraga jadinya. Supaya sirkulasi darah dinamis, aliran darah kencang, oksigen juga kencang, pernapasan kencang. Akhirnya apa? Zat gizi itu lebih banyak dibawa ke seluruh jaringan. Ini penting banget yang begini-beginian. Ya. Ada orang, ini banyak banget pasien saya juga ada, yang banyak ada minum vitamin C, vitamin D, zinc atau apa, tapi proteinnya kurang. Tidak boleh itu, karena unsur kekebalan tadi, imunoglobulin itu adalah protein. Nah itu, jadi tadi kenapa udah divaksin masih terinfeksi? Jawabannya di sana. Yang pertama adalah antibodinya belum lengkap atau belum cukup, ya, atau memang produknya rendah, ya, atau udah harus di booster belum juga, ya. Yang ketiga adalah diagnostik terinfeksi itu yang bagaimana? Virus ke sini, ya, apalagi sistem daya tahan tubuh kita di hidung, innate immunity tadi tidak kuat, ya. Ya, misalkan perokok berat, ya, bulu hidung itu udah merah-merah kena nikotin. Tuh mukosa udah menipis. Ya virusnya enak aja dah masuk. Nah itu. Oleh karena itu sedikit nih saya simpang sedikit. Hidung itu perlu juga dibersihin. Nah saya pernah memberi ceramah itu taharah dengan wudhu itu jangan diabaikan. Ada kegiatan wudhu yang sangat penting, yaitu membilas tenggorok dan mencuci rongga hidung itu penting dilaksanakan. Terutama menghadapi sholat zuhur, asar, dan maghrib. Karena kita dari lapangan. Saya lihat orang berwudhu di masjid, ya, sudah rame-rame, wudhunya gini-gini biasa. Tidak ada bilas tenggorok, tidak ada mencuci rongga hidung, itu salah. Seandainya rongga hidungnya dicuci, virus droplet yang nengket di bulu hidung itu pasti dihanyutkan. Jangan lupa yang demikian. Ya. Jadi jawaban kita tadi,
adalah yang perlu tolong diingat apa itu vaksinasi, ya, imunisasi itu. Dia ada buku saya tuh, saya tulis judulnya, mungkin kurang ngeri dengannya, imunisasi sunatullah. Karena tidak salah, karena yang membuat kekebalan tubuh itu adalah ciptaan Allah, gitu. Nah, jadi Pak, ya kita lanjutkan sedikit ya, usaha kita tadi, kita tetap ya imunisasi sesuai dengan prosedurnya, vaksinasi sesuai prosedurnya, asupan gizi yang lengkap, kehidupan itu yang hati-hati penuh perhitungan dalam rangka mencegah penularan. Ini adalah salah satu APD, alat perlindungan diri. Jadi walaupun sudah divaksin, tetap alat perlindungan diri itu tetap diefektifkan. Ya. Terus yang kedua apa tadi? Lupa. Nah, iso mandiri dulu ya. Kayaknya ini dari pasien saya pengertian yang salah dari iso mandiri. Iso mandiri itu memang tidur sendiri, makan sendiri, tapi jangan kedua, merawat sendiri, mengobati diri sendiri. Iya, mengatur kehidupan sendiri. Dan juga jangan lupa faktor berhubungan dengan pihak medis di luar. Nggak boleh lupa itu. Jadi kalau kita iso mandiri, ya iso mandiri, kita tidur sendiri, makan sendiri. Kalau ke tengah rumah tetap pakai APD yang diperlukan. Satu. Yang kedua, asupan gizi yang lebih tinggi. Yang ketiga, konsumsi obat-obat. Dan di sini jangan lupa tetap berkomunikasi dengan dokter tersebut. Nggak boleh putus. Nah, itu kalau kita iso mandiri. Selanjutnya adalah latih fisik, olahraga dari pagi, antara jam 8 jam 10 pagi. Nah, ini sangat penting. Ada lagi orang, dia berjemur doang. Itu salah juga. Berjemur oke, tapi sambil olahraga ringan, senam-senam apa. Latih napas itu. Udara yang masuk keluar paru, itu harus dilatih. Itu yang iso mandiri. Ya, jadi bukan sekadar tidur sendiri, itu nggak boleh. Ada iso mandiri tidur aja dalam kamar terus menerus. Oh, itu bahaya. Justru kita mempersiapkan diri supaya imunitas kita meningkat. Nah, ini prinsipnya iso mandiri. Kadang-kadang iso mandiri itu lama banget. Kok lama banget? Nggak usah. Jadi pemeriksaan serologi dengan pemeriksaan antigen, swab, PCR itu harus ada. Sekali seminggu. Ada. Kalau udah negatif PCR-nya kan selesai iso mandiri. Nah gitu. Tapi ingat satu lagi, sakit kita sampai di mana? Paru-paru udah kena atau tidak? Gitu loh. Nah, terakhir ini sangat penting bagi saya di sini. Saya juga mengobati orang infeksi virus corona loh sampai sekarang. Ada pesan yang sangat penting. Ya. Kalau orang itu tidak terlambat berobat, ya, mengkonsumsi obat secukupnya, dilakukan yang tadi, tidak jadi masuk rumah sakit. Banyak, hampir 100% yang saya obati. Jadi benar juga ada Menteri Kesehatan yang sebelumnya ngomong, ya, kok dengan virus takut, kan begitu ya. Benar juga ini. Nah,